cara ngomong bahasa Inggris terserah. Hello everyone, jumpa lagi. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, hari ini kita akan belajar cara ngomong bahasa Inggris terserah. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Jadi ceritanya hari ini kita akan belajar cara ngomong bahasa Inggris terserah. Kenapa sih hari ini saya harus bahas tentang hal ini? Nah, tahu nggak sih kalau kata terserah akhir-akhir ini menjadi kata yang populer, guys. Tahu nggak kenapa kok populer? Jadi kata terserah ini sempat menjadi trending topik akhir-akhir ini gitu ya. Tahu nggak kenapa? Karena ada hashtag Indonesia Terserah yang sempat bermunculan di beberapa sosial media. Dan ya hari ini saya nggak mau fokus tentang hal itu juga sih. Saya pengen fokusnya kita pada unsur bahasa terkait dengan kata terserah. Ada banyak variasinya. Dan kalau kata terserah dalam bahasa Inggris, gimana dong ya? Wah, menarik kan? Nah, pertama saya mau bahas tentang trending topik ini terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke pelajaran kita. Jadi kata terserah ini atau Indonesia Terserah sempat menjadi trending topik di mana ada banyak hashtag atau tagar Indonesia Terserah yang bermunculan di berbagai sosial media. Wah, kalian sempat lihat gak guys? Kalau saya sih banyak banget. Nah, ini merupakan ungkapan dari kaum netizen atau beberapa teman yang sudah mulai gimana ya ngelihat kondisi di sekitar kita. Wah, dalam kondisi seperti ini COVID-19 yang menggelisahkan, tapi banyak yang juga menyepelekan. Nah, ini juga merupakan salah satu faktor atau juga ungkapan curahan hati para tenaga medis, di mana mereka juga banyak hal yang harus dilakukan, tapi yang lain justru menyepelekan. Nah, ini juga merupakan rasa kesal dari mereka yang udah patuh. Jadi kayak beberapa teman yang sudah patuh tetap diam di rumah aja, tapi yang lain tetap main-main. Nah, saya mau fokus pada kata terserah, ada banyak variasinya nih. Jadi ada beberapa tipe ungkapan yang muncul saat kita mengatakan atau mengekspresikan terserah. Pasti kan kalian dalam kehidupan sehari-hari juga pernah ngomong kata terserah. Nah, sebenarnya ini banyak loh variasinya. Variasinya seperti apa sih? Ketika kita mengatakan terserah, itu kadang itu juga ada unsur cueknya. Ada juga unsur nggak peduli gitu ya. Atau mungkin di sisi lain kadang kita mengatakan terserah ketika kita bingung atau kita pengen nurut aja gitu. Jadi kadang kita kalau udah nggak mau berdebat atau mungkin juga ngerasa cuek aja, mungkin kata terserah sering muncul. Nah, jadi yang pertama, ketika kita cuek, kita bisa aja ngomong, terserah lo aja deh gitu ya. Atau ketika kita tidak peduli, kita juga ngomongnya terserah gitu ya. Ketika kita bingung, kita juga bisa mengatakan, ya aku terserah kamu aja. Atau pas kita nurut aja gitu, kita ngomongnya, ya gak apa-apa sih, terserah kamu. Nah, kalau saya golongkan ada 2 tipe kata terserah. Jadi anggap saja itu terserah 1 dan terserah 2 gitu ya. Kalau terserah yang pertama itu karena tidak mau ikut campur, atau karena kita tidak mau tahu atau lepas tangan gitu ya. Kalau tipe yang kedua itu adalah ketika kita mengatakan terserah karena kita mau menyerahkan sepenuhnya keputusan pada pihak yang kita ajak bicara. Nah, supaya lebih jelas, saya akan berikan beberapa contoh nih gimana mengatakan terserah di dalam bahasa Inggris.
Nah, jadi nanti ada dialog yang bisa kita baca dan kita bisa resapi bersama untuk dapat lebih memahami kata terserah dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya ini, ketika kita mengatakan terserah lo aja deh gitu ya, bahasa Inggrisnya itu whatever gitu ya, atau whatever you say. Nah, tapi kalau kita mau ngomong terserah yang unsurnya seperti aku sih terserah kamu aja gitu, di dalam bahasa Inggris itu kita mengatakannya up to you atau it's up to you. Nah, semacam itu deh. Nah, contohnya begini. Contoh yang pertama ya, ada percakapan di antara dua orang. Yang pertama mengatakan, I want you to finish this assignment tonight. But I have things to do tonight. Whatever, I don't care. This assignment is your responsibility. nah, di sini kalau di dalam bahasa Indonesia artinya Saya mau kamu selesaikan tugas ini malam ini juga. Tapi saya ada yang harus dilakukan malam ini. Terserah, saya nggak peduli. Tugas itu kan tanggung jawabmu. ada unsur nggak pedulinya guys dalam percakapan ini. Jadi di sini kita pakainya whatever karena pihak yang kedua dia mengatakan bahwa dia nggak peduli, yang penting harus ngerjain tugas gitu ya, dia nggak mau tahu. Jadi kata yang dipilih adalah whatever, meskipun ini terserah dalam bahasa Indonesia. Nah, contoh yang kedua, terserah yang jenis ini percakapannya adalah sebagai berikut. Do you think I should buy this dress? It's up to you. Personally, I think it looks good on you. Nah, kalau kita pikir-pikir dalam percakapan ini, pembicara kedua dia menyerahkan segalanya atau sepenuhnya keputusan terhadap pembicara yang pertama. Apakah membeli dressnya atau tidak? Seperti itu ya. Masih bingung? Nah, saya akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi pembicara yang pertama tadi mengatakan, menurut kamu sebaiknya aku beli baju ini atau tidak? Gitu ya. Lalu pembicara yang kedua mengatakan, terserah kamu saja, menurutku sih baju itu cocok saat kamu pakai. Nah, jadi dalam hal ini kata terserah tidak ada unsur nggak pedulinya, tidak ada unsur cueknya. Tapi pembicara kedua mengatakan terserah dalam hal ini karena dia ingin menyerahkan seluruh keputusannya hanya kepada si pembicara yang pertama gitu ya. Nah, gimana nih kira-kira udah bisa ngebedain ya dua kata terserah dalam hal ini? Jadi kalau Indonesia terserah, kita mau pakai yang whatever atau yang up to you ya? Ya, itu tergantung konteksnya ya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, Anda dapat sharing video ini terhadap teman-teman yang lainnya juga. Jangan lupa terus dukung channel saya dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Jangan lupa like-nya juga ya. Saya ucapkan sampai jumpa.